jawab salamnya pas banget. Coba saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ganjil salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 3 kali jawab salam saya tanya, ikhlas enggak kira-kira ini? Ikhlas, jawab salamnya ikhlas. Yang jawab salam ikhlas saya doakan semoga panjang umurnya, dimudahkan rezekinya. Bagi yang punya utang, ada yang punya utang ada? Masih ada ya. Yang punya utang saya doakan mudah-mudahan utangnya pada lunas. Yang aminnya agak kencang, kayaknya utangnya agak gede itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja bihi min baitil maqdis ila sidratil muntaha wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Wassalatu wassalamu ala man uhiya ilayhi ma awha sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man bihi iqtafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Amma ba'du. Yang saya hormati pembina UKM HTQ Bapak Kiai Haji Muhaddisir Rifai MPD, juga yang saya hormati ketua dan seluruh anggota UKM HTQ, kemudian FK3 dan LDM yang alhamdulillah turut berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama di sore hari yang cerah ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian, di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'innya, tak ketinggalan pula kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa patuh tunduk pada ajarannya, dan kita mudah-mudahan senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Alhamdulillah setelah sekian lama, kurang lebih sekitar tahun 2016 saya wisuda, alumni IAIN juga. Kemudian saya baru kesini lagi kurang lebih berarti 5 tahun ya, sampai 5 tahun baru menginjak tempat ini lagi, dan begitu luar biasa. Pangling, kalau kata bahasa Sunda itu namanya pangling. Saya silaturahim ke sini dengan wasilah perintah dari guru saya, Kang Haji Muhaddis, telepon saya nanti ngisi acara di kampus. Saya agak sedikit kaget, ngisi acara apa di kampus. Kalau ngisi acara di kampus biasanya narasumber itu nanti ada dialog. Saya agak malas kalau berdialog dengan mahasiswa, kata saya begitu. Yang ada dalam pikiran saya. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa yang namanya mahasiswa itu adalah salah satu makhluk Allah yang senang dengan tanya jawab. Tapi kalau saya bandingkan, saya pikirkan lagi, antara tanya jawab itu mahasiswa itu lebih senang banyak bertanya ketimbang menjawab. Nah itu persoalannya, kalau jawaban diberikan kepada saya semua itu bingung. Ternyata setelah ada informasi dari panitia, katanya acara tausiah, karena di dalamnya ada beberapa rangkaian acara, di antaranya ada pembacaan sholawat, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran, artinya khatmul Quran bin nazar bil ghaib, dan yang terakhir ada acara tausiahnya. Nah alhamdulillah, artinya karena perintah awal dari guru, saya mau tidak mau, siap tidak siap, saya juga artinya mempersiapkan waktu saya untuk bisa bersilaturahim, untuk bisa ke tempat ini. Dan di sisi yang lain, ini menjadi penyegaran juga untuk saya sendiri. Kenapa? Karena jadwal-jadwal yang sudah saya isi dari berbagai titik itu kebanyakan di majelis taklim. Itu sudah pasti itu. Di majelis taklim yang jamaahnya ya ibu-ibu ya, nenek-nenek. Jadi ketika masuk ruangan itu aromanya aroma geliga kayak begitu tuh. Aroma-aroma yang seperti itu. Ya paling mewahnya cap kampak lah, cap kampak. Tapi begitu ini adalah acara dari gabungan UKM, subhanallah begitu luar biasa. Ini menurut saya baru mungkin ya. Biasanya antar UKM itu punya sekat masing-masing dalam acara. Tapi pada kesempatan saat ini ada satu perubahan, dan perubahannya ini menuju ke arah yang lebih baik. Artinya dari 3 UKM duduk bareng, duduk bersama dalam satu rangkaian acara. Alhamdulillah. Saya berdiri dulu sebentar. Barangkali kalau lihat di pamflet itu ya tidak ada hal-hal yang mencurigakan, biasa saja ya. Biasa saja, kalau lihat di pamflet ya normal-normal saja. Tapi ketika datang di dunia nyata, barangkali ada yang mengira, wah kok nggak sesuai sih, saya kira orangnya agak besar-besar gitu kan, agak tinggi. Tapi pas datang kok katanya ini alumni, kok kayak begini potongannya. Saya kira takutnya seperti itu. Terima kasih. Ini kalau saya tanya, kira-kira saya kelihatannya tinggi apa pendek ini? Kira-kira jujur saja, jujur, karena kejujuran itu lebih indah. Bagaimana? Kelihatannya kecil apa gede nih kelihatannya? Wah, kurang tinggi. Nah itu biasanya itu yang benar, itu kurang tinggi. Baik ya, kalau saya pengen berdiri saya berdiri, kalau saya pengen duduk saya duduk. Alhamdulillah, artinya dalam rangkaian ini kita diingatkan dengan 3 bulan, yang mana bulan ini mempunyai pelajaran yang begitu berharga bagi kita semua. Di antaranya dari mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban sampai Ramadan. Makanya sering kita dengar, bahkan tadi juga sudah dilantunkan satu syair ketika memasuki bulan Rajab, maka di situ kita dengar bacaan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah ala
Salatullah salamullah ala yasin. Dari tadi sudah dibacakan sholawat, kemudian mahallul qiyam. Saya ketika masuk ke ruangan ini, suasananya subhanallah begitu indah. Di samping tadi vokalis-vokalis yang begitu luar biasa diiringi dengan tepukan hadroh yang begitu rapih dan indah. Makanya kepada para mahasiswi ya, para santriwati, kalau mau cari calon suami ya, cari yang pandai memainkan genjring ya. Cari yang pandai memainkan genjring. Karena ya bukan apa-apa, lumayan lah buat rame-rame kan ya. Terus kan kalau misalkan punya suami bisa main genjring, misalkan mertuanya lagi pelatap, polotot, digenjringin kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Bacaan sholawat ketika kita lantunkan dengan berbagai irama, yang intinya adalah bacaan sholawat, maka itu menjadi satu nilai ibadah, artinya menjadi satu keistimewaan yang begitu luar biasa. Meskipun misalkan satu kali bacaan sholawat, kata Nabi, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku meskipun satu kali bacaan sholawat, maka itu setara dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad senang-senanglah bersolawat. Bahkan kalau kita melihat ayat yang berkaitan dengan perintah solawat, tentu sudah tidak asing lagi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayat ini menurut para ulama turun pada bulan Sya'ban. Wakila dan sebagian pendapat kecil mengatakan turun pada Lailatul Isra. Tetapi tentu yang kita pilih adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa perintah terkait dengan sholawat turun pada bulan Sya'ban. Sekarang di bulan Sya'ban, kemudian momen bagi UKM-UKM yang ada di IAIN ini dijadikan momen kita untuk bersolawat bersama. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat tepat. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersolawat, senantiasa kita menjadi umat Rasulullah yang nanti mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di antara upaya mencintai Rasulullah adalah dengan bersolawat. Makanya ketika orang mencintai sesuatu, maka dia akan terfokus pada sesuatu itu. Misal kita punya katakanlah kekasih, kemana saja yang akan kita ingat itu yang ada di bayangan ya hanya dia. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya ungkapkan melalui lagu, kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Lanjut apa lanjut? Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi. Saya jadi lupa jadinya tuh. Gara-gara jawabnya pakai Allah. Takkan mampu menghadapi semua, hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku, kau begitu sempurna. Indomie
seleraku. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu yang kita ingat. Di antaranya adalah ketika kita cinta betul-betul mencintai Rasulullah adalah dengan selalu lisan ini bersolawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti tepat sekali di bulan ini aktualisasinya di antaranya itu. Kita dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kaitannya dengan bulan Rajab, tentu di bulan Rajab, bulan yang sudah kita lewati adalah bulan yang mengingatkan kita dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka tentu ini erat kaitannya dengan keimanan. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang masuk dalam logika nalar kita, tetapi patut diyakini kita membenarkan dengan dasar keimanan. Pantas di awal surah Al-Isra diawali dengan tasbih. Subhana, Maha suci Allah. Ini menunjukkan bahwa ayat ini di dalamnya terdapat peristiwa hebat yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada kurang sedikit pun. Rasulullah diperjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di kota Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa berada di Palestina. Jelas ini sudah berbeda negara. Andai sekarang ditempuh dengan menggunakan mobil atau kendaraan yang ada, jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi pada masa itu belum ada kendaraan yang modern. Tetapi Rasulullah diperjalankan dengan begitu cepat. Mi'raj menaiki beberapa pintu langit sampai menembus 7 pintu langit, sampai menembus Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, kemudian turun ke muka bumi ini membutuhkan waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Makanya di antara orang-orang yang mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj, mereka berpikir 2 kali. Apa iya? Kalau dalam keadaan mimpi mungkin bisa, tapi kalau memang dalam keadaan sadar itu sudah tidak masuk akal. Makanya yang pertama kali percaya atas perjalanan Isra Mi'raj adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sekarang sedikit kita analisis. Ini karena Allah yang maunya, yang memperjalankan. Allazi asra bi 'abdihi, bukan kanjeng Nabi yang jalan sendiri, tapi diperjalankan. Kalau maunya Allah, maka ya apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki terjadilah. Paham tidak kira-kira? Paham tidak? Apa? Nah, supaya cepat, kalau saya tanya apa, jawab aja ya kayak gitu, ya. Supaya cepat. Bagaimana kira-kira? Oh, paham apa enggak kira-kira? Apa? Nah, kan cepat tuh. Kan itu maunya Allah. Baik, kita sedikit lagi analogi. Makhluk Allah yang kecil, semut misalkan. Semut ketika berjalan, secepat apa sih semut? Coba Mbak kira-kira dari mulai gerbang depan sampai ke sini jalan kaki, ya, jalan kaki. Semut juga jalan kaki. Kira-kira kalau jalan kaki menuju tempat ini duluan mana kira-kira? Duluan kita apa semut? Duluan kita. Nah, kalau nggak percaya, mulai besok dari gerbang, ayo ajak semut jalan kaki ke sini. Duluan mana? Jelas, ya namanya juga apa semut kecil. Seberapa besar sih langkahnya? Seberapa cepat sih? Tapi lain cerita, lain halnya ketika semut itu nempel di kerudungnya mbak-mbak. Nempel di kerudungnya mbak-mbak. Ini tinggalnya di Ma'had semua ini. Enggak, contohlah misalkan mbak yang tinggal di Ma'had, kemudian ada semut yang nempel di kerudung. Nempel di kerudung, mbaknya naik motor ke kampus, habis dari situ ke Grage misalkan. Itu semut nempel di kerudung sampai dia tahu Grage, tahu CSB. Tahu pokoknya wilayah-wilayah yang ada di Cirebon. Pas begitu sorenya datang lagi, kerudungnya dilepas, semutnya ya turun dari kerudung, ditanya sama teman-temannya. Kata teman-temannya, lu dari mana aja lu?
Dari tadi dicari-cari kok nggak ketemu. Terus dia jawab, saya habis keliling Cirebon bro. Gitu. Emang dari mana? Wah saya pokoknya dari CSB, dari Prague semuanya udah saya kelilingi. Kok bisa cepat gitu? Kan itu kan jauh. Ya kan beda cerita. Saya kan naik kerudungnya dipakai sama orangnya naik motor. Nah Rasul pun ketika diperjalankan Isra Mi'raj apa yang dikendarainya? Buruk yang begitu cepat luar biasa. Jadi tergantung dengan siapa dia berjalan dan siapa yang memperjalankan. Paham nggak kira-kira? Apa tuh? Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Ini terus apa terus nih kira-kira? Enaknya kita sampai jam berapa ini? Bagaimana Pak? Oh sampai Isya? Siap. Itu namanya bukan pengajian tapi penyiksaan. Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selama perjalanan itu banyak pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Di antaranya Rasulullah SAW melihat beberapa tamtsil, perumpamaan yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah melihat ada orang yang membentur-bentur kepalanya dengan batu sampai hancur dan terus-menerus tiada hentinya. Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, orang apakah ini?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah gambaran umatku ya Rasul yang selama hidup di dunia berat kepalanya untuk bersujud, untuk sholat." Na'udzubillah ini. Jadi mudah-mudahan di antara aktualisasi kita di beberapa bulan, di antaranya Rajab, Sya'ban dan berikutnya dalam hal ibadah kita yang sudah jelas ibadah maktubah, sholat 5 waktu, mudah-mudahan kita bisa betul-betul menegakkannya dengan baik. Amin aja dulu Mbak, urusan nantinya gimana nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang giat, yang betul-betul semangat dalam mendirikan sholat. Amin aja dulu ya, pokoknya amin aja dulu. Terlepas nanti pada kenyataannya, misalkan begitu dengar suara azan, biasanya kan kalau saya di kampung, begitu dukhulul waktu, begitu masuk waktu sholat selalu diawali dengan bedug biasanya kalau di kampung. Tahu ya bedug ya, bedug tahu kan? Bedug. Nggak kalah sama bass itu, nggak kalah. Itu tadi barusan suara apa Mbak? Suara saya itu. Enak aja suara beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak LDM itu yang azan itu. Itu suara anak LDM. Ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak FK3. Ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak HTQ. Ada lagi. Ada mana itu? Bukan anak-anak itu, udah kakek-kakek yang azan Mbak. Dan maksudnya begini, nanti untuk para mahasiswa sekalian yang putra-putra ini dari beberapa UKM, ketika terjun di masyarakat ya di antaranya itu kadang-kadang kalau saya lihat di beberapa daerah masjid musola waktu mau bangunnya itu wah setengah mati lah, luar biasa. Tapi begitu udah jadi, yang isinya orangnya ya itu terus. Apalagi waktu subuh, untung masih ada kakek-kakek itu yang azan. Otomatis yang azannya orang itu sholawatan juga. Allahumma sholli
boro-boro semangat mau ke masjidnya juga. So, yang adanya orang itu, yang sholawatan orang itu, yang qomatnya, yang sholatnya, yang wiridannya, yang doanya. Pas pulang dia salamannya sama tembok, sama tiang, nggak ada temennya. Maka dari itu, ini yang di hadapan saya saat ini adalah calon para pemimpin, calon para kiai, ya, para ustadz. Semuanya saya yakin ini adalah orang-orang yang nanti akan memberikan banyak manfaat untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan begini, misalkan begitu masuk masjid yang adanya terus kakek-kakek, si kakeknya udah jelas dia udah nggak kuat, malamnya kan dia habis meriang misalkan. Tapi yang tetap adhan ya si abah itu kakek-kakek. Pas ditanyain, kenapa yang adanya tetap si abah bukan yang muda-muda ini? Jawabannya ya nggak enak sama sepuh, nggak enak. Bukan nggak enak, kan penyiksaan itu. Kasihan. Makanya ini yang harus tampil nanti di tengah-tengah masyarakat. Ketika masuk waktu sholat ditandai dengan adhan, maka kita bersegeralah untuk mendirikan sholat. Makanya kata ulama, sunnah dukhulu sholatin binasyatin, dengan semangat. Ketika masuk waktu sholat harus dengan semangat, siap-siap, kita gembira, kita senang. Kadang ada orang yang cuma semangatnya doang. Pas dengar suara adzan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia jawab adzannya sih lengkap. Alhamdulillah, luar biasa itu tadi adzan barusan enak. Subhanallah, cuma gitu-gitunya doang, sholatnya enggak. Ya, cuma enak. Ada lagi yang kayak orang kaget begitu dengar suara adzan. Oh emang ini udah asar ya? Udah asar ini benar? Kan perasaan zuhur barusan. Kok sekarang udah asar lagi? Ya Allah, waktu begitu cepat. Sampai dibikin status betapa cepatnya waktu ini. Ya emang gak cepat gimana? Lu sholat zuhur 2:30. Jadi kan ke asar dekat. Yang gak kerasa lah. Ya enggak? Maka dari itu mudah-mudahan kita semakin mantap dalam dalam menegakkan ibadah kita, yaitu sholat yang 5 waktu. Kadang-kadang begini, ada ibu-ibu, Kang, saya kalau sholat sih semangat, cuman perasaan sholat saya hampa. Hampa gimana? Saya kadang kalau lagi sholat baru juga Allahu Akbar, pikiran udah kesana kesini, udah jalan-jalan. Baru juga Allahu Akbar, ingat cicilan kerudung lah, katanya ingat ini, ingat itu. Begitu juga dengan para mahasiswa pasti itu. Begitu Allahu Akbar, ingat mata kuliah ini, ingat mata kuliah ini, ingat yang harus diremedikan, harus diulang dan sebagainya. Artinya masih mending lah kita ya untuk takaran ibadah kita itu ya seperti itu. Makanya kata Nabi, ketika orang sholat di situ setan mendekat kemudian berbisik uzkur kada, ingat ini, ingat itu, hatta yadhunna ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai orang itu lupa dia sholat udah berapa rakaat. Gara-gara apa? Gara-gara itu pikirannya kemana-mana. Sekarang saya tanya, pernah nggak lagi sholat lupa bilangan rakaat? Pernah apa sering? Bahkan bisa jadi sering. Kadang-kadang kan begini, orang lagi sholat ini 2 apa 3 ya? 1 apa 2? Pernah saya sholat ikut dia berjamaah, sujudnya lama. Kata saya, wah ini mantep ini. Sujudnya ini bacaannya semua kayaknya dibaca. Pas beres sholat saya tanya, Kang, sujudnya tadi mantep, baca apa saja? Saya minta doanya, apa aja tuh yang dibaca? Kata si akamnya, mantep apanya? Gua lupa tadi, lagi mikir. Terusnya gua berdiri apa duduk, lagi mikir itu. Sehingga akhirnya kita jadi buyar. Sholat yang kita kerjakan ya hanya sebatas gerakan mengikuti rukun-rukun sholat saja, belum sampai betul-betul tertanam, artinya sampai pada derajat khusyuk. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum khusyuk dalam sholat itu sunnah, tetapi tetap itu menjadi ruh bagi kita. Sehingga ketika kita sholat, begitu kita sholat betul-betul mantap, dan hasilnya nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang dijumpai oleh Rasulullah yang tidak akan saya ceritakan semuanya. Mungkin itu salah satu sampel saja.
Sampai akhirnya Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, di sana ditunggu oleh anbiya wal mursalin. Rasulullah menjadi imam di antara anbiya wal mursalin. Setelah itu malaikat Jibril menyodorkan pilihan minuman ke hadapan Rasulullah SAW karena Rasulullah merasa haus. Minuman yang disodorkan itu dalam satu riwayat mengatakan air susu dan arak. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lagi mengatakan ada tambahan madu. Wa fi riwayatin, di riwayat yang ketiga ada tambahan air bening saja. Tapi yang dipilih oleh Rasulullah fakhtarul labana, yang dipilih oleh Rasulullah adalah air susu, yang dipilihnya air susu. Tapi begitu saya ke sini pilihannya hanya dua, kopi dan air mineral. Kira-kira yang mana? Yang ada saja, jangan nyari yang nggak ada. Mungkin susunya masih diproses mungkin. Alhamdulillah. Nah, kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ya Rasul, saddaqta, engkau benar memilih susu karena susu berwarna putih melambangkan fitrah agama Islam. Andai engkau memilih arak, akan banyak umatmu yang tersesat. Andai engkau memilih madu, akan banyak umatmu yang tergila-gila dengan gemerlapnya dunia. Andai engkau memilih air bening, maka nanti akan banyak umatmu yang kebanjiran, mungkin tenggelam. Makanya Rasulullah pilih air susu. Setelah itu barulah ini perjalanan Mi'raj. Mi'raj itu tangganya dari surga Firdaus, terbuat dari perhiasan yang subhanallah begitu indah, yang sulit mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kita berbicara tangga, maka fungsinya untuk apa? Untuk tangga itu untuk naik apa sorodotan kira-kira? Untuk naik. Kalau untuk sorodotan itu namanya waterboom. Ya. Mi'raj adalah tangga. Ketika kita berbicara tangga yang fungsinya adalah untuk menaik, ketika menaik adalah perpindahan dari bawah ke atas, maka ini mempunyai makna bagi kita sebuah peningkatan. Peningkatan demi peningkatan. Ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan, semakin barokah, maka itu harus kita wujudkan hasil daripada pelajaran yang ada dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Mi'raj Rasulullah ketika memasuki pintu langit pertama berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya alaihi salam. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Di langit keempat berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihi salam. Di langit kelima berjumpa dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Di langit keenam berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ini bagian Mi'raj. Kemudian sampai Rasulullah menembus Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa sajidan dalam keadaan sujud. Bingung Kanjeng Nabi mau salamnya sama Gusti Allah itu bagaimana? Makanya Syekh Nawawi menjelaskan ucapan salamnya adalah dengan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatu. Kemudian dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dari dialog ini ada pelajaran yang begitu luar biasa. Ketika menjawab salam dari assalamu alayka, keselamatan atasmu, Rasulullah tidak menjawab dengan assalamu alayya, tetapi dengan assalamu alayna, artinya ma'al ghair, ada yang lain. Ini mempunyai arti bahwa Rasulullah tidak ingin dirinya saja yang selamat, tetapi ingin juga bersama umat-umatnya. Wa ala ibadillahi sholihin, ingin juga selamat dengan hamba-hamba Allah yang solih. Semoga termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian ya jelas diperintahkan untuk sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Ketika turun di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, apa yang Allah wajibkan untukmu dan umatmu? Kemudian kata Nabi, sholat yang jumlahnya 50 waktu dalam sehari semalam. Saya tanya, kira-kira kalau sholat sejak awal tidak ada perubahan sampai sekarang 50 waktu dalam sehari semalam, artinya setiap 25 menit sekali sholat. Kira-kira kita mampu nggak kira-kira?
Kira-kira mampu nggak tuh? 25 menit sekali sholat. Selalu seperti itu. Ya mungkin kita akan banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Makanya kata Nabi Musa, fas'alhu tahfifa. Minta keringanan, irji' ila rabbik, balik lagi, minta keringanan kepada Allah. Kemudian Kanjeng Nabi naik lagi. Ketika dinaikkan minta dikurangi, minta keringanan. Dikurangi 5, jumlahnya 45. Kurangi lagi 5 jadi 40. Dikurangi lagi 5 setelah mondar-mandir akhirnya jumlahnya berapa? 5 waktu. Dan 5 waktu itu menurut Nabi Musa tetap masih banyak. Kata Nabi Musa, kalau bisa balik lagi lah. Itu 5 waktu masih kebanyakan tuh. Umatmu masih keberatan. Coba bayangkan, kata Nabi Musa jumlah 5 waktu masih banyak. Karena kata Nabi Musa, di Bani Israel di umatku sholat cuma dikasih 2 waktu, pagi sama sore doang, sedikit waktunya. Tapi itu masih banyak umatmu yang meninggalkannya. Apalagi nanti umatmu itu akan semakin lemah dalam berbagai sisinya. Lemah ya fisiknya, lemah imannya dan sebagainya. Makanya jumlah 5 itu tetap masih banyak. Ternyata benar kata Nabi Musa, udah dikasih 5, umatnya nego sendiri. Lihat gak? Umatnya kan nego sendiri. Kadang ada orang tuh yang sholat cuman sholat maghrib doang sama isya. Udah pol itu sama isya, udah maksimal lah sama isya. Ya kan? Makanya. Tetapi Kanjeng Nabi tidak minta lagi karena malu. Masa harus minta lagi? Bisa-bisa habis. Masa nanti dikasih 2,5 gimana mungkin ya? Akhirnya tetap jumlah 5 waktu. Itu pun masih banyak keringanan-keringanan. Ketika sholat diperintahkan al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, jalisan bisa sambil duduk. Wah nggak bisa tuh sambil duduk, pojengan. Bisa tidurnya miring, posisi tetap, arahnya ke kiblat. Wah miring juga nggak bisa, ada bisulnya di sini. Gimana dong? Mustalqiyan, bisa telentang. Tapi dengan posisi kepala tetap mengarah ke kiblat. Dalam hal isyarat misalkan masih susah juga, nggak bisa gerak, bisa masih dengan gerakan anggukan kepala. Wah di sininya nggak bisa gerak, bisa pakai kedipan mata. Ya enggak? Sampai pada akhirnya hati kita yang memberikan isyarat. Wah saya hati juga udah nggak bisa tuh, gimana tuh? Hati udah nggak bisa, ya udah tinggal kita bungkus ya. Kita bungkus, kita sholatin aja bareng-bareng. Artinya keringanan demi keringanan yang Allah berikan kepada kita begitu luar biasa. Jumlah 5 waktu tetap bagi umatnya Rasulullah setiap 1 waktu 10 pahala. 10 dikali 5 jumlah berapa? 50. Dengan jumlah 50 itu artinya tetap pahalanya sama sekali tidak dikurangi. Kemudian kita sebentar lagi akan menghadapi Ramadan. Ya, di bulan Sya'ban tentu kita diingatkan dengan nisfu Sya'ban yang mana itu adalah saat-saat nilai ibadah kita itu lebih banyak kemana arahnya akan diserahkan. Kemudian ketika memasuki Ramadan, mudah-mudahan makanya kita tetap berdoa kepada Allah, semoga kita tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan umur panjang, kita tetap bisa menjalankan segala aktivitas dan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan dihadapkan dengan sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Kadang-kadang kalau di kampung masih banyak aja yang ribut. Wah itu 23 tuh sholatnya, wah yang itu 11 tuh. Pada ribut. Yang 10, yang 11 bilang, wah gak bener tuh yang banyak begitu sholatnya kebut-kebutan. Yang 23 juga bilang, wah itu gak bener dan sebagainya. Akhirnya yang enggak sholat tarawih dia ngerasa bener sendirian. Kalau begitu ya saya yang bener, saya nggak punya musuh. Justru dia yang salah. Yang salah itu yang kagak tarawih. Tapi kadang-kadang kalau tarawih itu kan senang kebut-kebutan ya, senang kebut-kebutan. Kenapa? Cari imamnya yang muda-muda itu biasanya cari imamnya yang masih seger katanya. Ini baru layak ini nih, standar SNI ini nih. Yang kebut-kebutan, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai makmum itu pas begitu sujud itu kedengeran dari depan duduk. Tapi itu jamaahnya paling penuh. Kenapa? Ekspres cepat. Tapi kalau imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah
alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Itu hilang makmumnya satu, hilang pesertanya itu. Ya, semakin hilang. Artinya kita ketika menghadapi Ramadan adalah bulan sayyidus syuhuri bil barakah, raja daripada semua bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita maksimalkan, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Artinya setiap momen, setiap waktu yang kemudian kita peringati, kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran demi peningkatan dan peningkatan. Kenapa? Karena jika hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang rugi. Jika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia adalah orang yang celaka. Tetapi jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Semoga termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini rata-rata para mahasiswa semesternya udah semester berapa ini? Ada yang udah semester akhir, ada yang sudah menyusun skripsi. Ini belum ya? Kebanyakan 4 sama 6 ya? 4 sama 6. Artinya begini. Sekarang kita ketika menjadi mahasiswa, kemudian kita masuk UKM, kita kembangkan minat dan bakat kita. Ketika nanti kita lulus, ketika kita sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, artinya sudah lulus S1 lah, sudah jadi alumni, kita sudah punya gambaran yang cerah, kurang lebih seperti itu. Makanya dimanfaatkan itu dari sekarang. Jangan sampai begini. Ketika kita kuliah hanya asal kuliah, masuk di UKM juga hanya sekedar ikut-ikutan teman. Pas begitu wisuda, ditanya ahli ilmu Al-Quran, bukan. Ditanya juga ahli dalam ilmu hadis, bukan. Ditanya ahli dalam ilmu qiraat, bukan. Maka jadilah lulusan yang bukan-bukan. Ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin. Jujur ya, waktu saya masih kuliah juga yang saya pikirkan itu begitu. Karena target saya itu ingin cepat-cepat lulus. Makanya saya termasuk yang duluan di antara satu teman angkatan saya. Lebih duluan. Wisudanya itu lebih duluan. Karena target saya penting saya cepat. Kuliah harus cepat selesai. Itu targetnya. Kecuali memang yang sudah punya target untuk menikah. Ada yang punya target cepat menikah? Ada. Yang kurang lebih begitu biasanya kalau sudah ada target itu berbagai upaya lah bagaimana caranya untuk cepat. Bahkan ada juga teman itu kadang yang daripada balapan katanya kebut-kebutan, udahlah mendingan sambil berumah tangga sambil kuliah ya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi yang jelas untuk masa depan kita beberapa tahun yang akan depan ditentukan sejak hari ini. Maksudnya begitu. Ditentukan sejak hari ini, dari sekarang. Saya juga tidak terbayang sebelumnya nanti akan seperti apa. Tapi yang pasti upaya-upaya kita, kegigihan kita sudah terbentuk, sudah terbangun sejak saat ini. Tapi saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman sekalian oleh Allah diberikan kemudahan dalam berbagai prosesnya. Ya, yang penting kita selalu tetap nurut dengan guru-guru kita dan tidak lepas dari doa kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nanti ketika misalkan sudah lulus, ya, misalkan yang dari HTQ jangan lepas lagi dengan Al-Qur'annya. Selalu dekat dengan Al-Qur'an. Ya, ada yang sudah hafid 30 juz, ada ya? Ada enggak? Alhamdulillah ada. Ada yang hafid juz 30 ada? Ada ya? Ada. Jadi minimalnya 1 juz sih hafalah anak HTQ itu. Begitu juga dari FK3 minimalnya untuk kitab-kitab Safinah, kemudian Tijan ya sudah dipahami lah. Artinya ketika nanti di masyarakat meskipun kita mahasiswa tetapi kita tidak lepas dari turaf, dari kitab-kitab klasik. Kita mampu menjelaskan, bahkan menjelaskan dengan ikromnya, bisa nasrifnya juga. Hebat kan? Artinya kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Bisa juga dari anak-anak didik juga kan. Yang LDM juga sama. Bagaimana
cara dakwah yang baik, bagaimana cara penyampaian yang baik di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Tentunya di situ penting sekali, penting dipersiapkan dari sekarang. Jangan sampai bilangnya lulusan dari IAIN misalkan, oh ini aja nih dari IAIN, waktu UKM ini, waktu itu HTQ, dia jadi imam taraweh aja lah, imam taraweh, yang ini aja yang ini. Jadi imam taraweh suratnya kulhu, semua kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum ya udah tahu kan, makmumnya udah tahu. Dari belakang tuh bisik-bisik. Kayaknya kulhu lagi nih. Nyata kulhu wallahu ahad, Allahu somad. Jumlahnya kan 23 sama witir. Ini makmin kulhu semua. Kira-kira gimana itu? Makmum pusing apa enggak kira-kira? Makmum kan pusing, dianya juga pusing. Udah berapa rakaat enggak tahu dari tadi kulhu terus. Bingung. Kulhu semua kulhu. Ya. Tapi kan setidaknya sudah dipersiapkan dari sekarang anak HTQ bagaimana caranya menyiasati masalah itu. Dari FK3 juga bagaimana caranya agar UKM yang kita ikuti sekarang betul-betul itu menjadi bagian bekal kita di masa yang akan datang. Makanya saya sejak dari aliyah kemudian sampai saya kuliah, saya tidak lepas bimbingan dari guru saya, salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Sirifani. Tidak lepas, artinya tetap berkonsultasi dengan beliau, baik yang kaitannya dengan ilmu qiraah, kemudian ilmu tafsir. Terus sampai sekarang pun alhamdulillah tetap jalan. Artinya bukan berarti kita setelah selesai kemudian putus, betul-betul putus, tidak ada sambungan sedikit pun, bukan berarti seperti itu. Tetap kita menjalin hubungan yang kontinu dengan guru kita, dengan guru-guru kita, tetap kita artinya menimba ilmu dari beliau, tetap kita mengikuti arahan dan bimbingan beliau. Paham ya maksudnya ya? Paham ya? Karena salah satu yang menjadikan kita sukses, di samping kita mempunyai keinginan yang kuat, tetapi yang harus kita ingat adalah doa daripada guru-guru kita, doa daripada orang tua kita. Karena yang saya rasakan itu diantaranya doa dari guru kemudian dari orang tua itu jelas memberikan pengaruh yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini, yang pertama adalah tetap kita jaga kesatuan persatuan, tetap solid. Mudah-mudahan kedepannya UKM-UKM yang ada di IAIN ini semakin bersatu dan semakin memberikan manfaat yang besar. Kemudian yang kedua, ketika momen kita dihadapkan dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, tentunya kita banyak pelajaran di dalamnya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran penting di dalamnya, baik dalam segi peningkatan, kemudian bagaimana agar ibadah kita senantiasa lebih meningkat dan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, tetap kita istiqomah dan tetap mengharap doa dari orang tua dan guru-guru kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira masih ingat enggak tuh materi yang saya sampaikan hari ini? Masih ingat enggak kira-kira? Yang pertama kayak gitu ya. Yang kedua ya gitulah semua pokoknya. Jadi pas begitu selesai acara cerita sama teman-temannya, alhamdulillah tadi ada tausiah. Apa tentang apa ya, pokoknya begitulah. Mohon maaf bila mana dari penyampaian saya banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa yang tak lepas dari khilaf dan dosa. Di akhir acara tetap saya mengajak kepada semuanya untuk sama-sama kita bersolawat terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala
Allahumma salli wa sallim wa Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.